Ternyata begini loh bun cara bikin molen yang kulitnya itu renyah dan bisa tahan sampai 8 jam. Ya meskipun molen yang aku bikin ini bentukannya tuh nggak simetris, nggak cantik, nggak estetik, tapi aku jamin deh rasanya tuh enak, kulitnya itu renyah dan bisa tahan sampai 8 jam. Dan ini aku bikin kulitnya manual tanpa pakai cetakan loh. Oke langsung aja deh kita ke cara pembuatannya. Nah tadi tuh pas belanja di dagang sayur aku tuh ketemu sama pisang kepok yang cakep banget kayak gini. Kalau nggak salah satu sisir ini tuh harganya sekitar 15.000 ya teman-teman, aku udah lupa sih harganya. Kemudian pisang ini tuh langsung aja aku olah sampai di rumah buat bikin molen. Nah ini pisangnya aku pakainya yang nggak terlalu mateng ya, biar dia nggak terlalu berair dan nggak terlalu lembek. Nah sebenarnya pisangnya tuh bagusnya cuma dibagi 2 aja, tapi nggak tahu kenapa aku bagi 4, terlalu kecil sih menurutku. Buat teman-teman yang mau bikin molen, menurut aku bagi 2 aja udah cukup ya. Nah perkara pisang untuk isiannya udah selesai. Sekarang lanjut kita mau bikin bahan-bahan untuk kulitnya. Ini ada tepung terigu, ada gula pasir, ada vanili, ada garam. Nah untuk takaran bahannya semuanya udah aku tulis di video ya bun. Nah kalau udah ini bahan-bahannya tuh tinggal diaduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini sampai dia cukup tercampur. Nah kalau udah kita masukin deh air. Untuk airnya banyaknya 100 ml, tapi ini nggak dituang sekalian, dituangnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini. Untuk airnya bisa gunakan air es atau bisa juga gunakan air biasa seperti aku. Nah karena airnya udah mulai masuk, kita mulai lanjut ulen menggunakan tangan sampai tekstur adonannya tuh kalis seperti ini. Nah kalau udah dibulatkan atau dirapikan, kemudian kita akan diamkan selama 1 jam di kulkas. Nah sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ini akan aku bungkus dulu menggunakan plastik wrap seperti ini, atau bisa menggunakan plastik biasa atau menggunakan wadah kedap udara. Nah kalau udah seperti ini, langsung aja kita simpan di dalam kulkas biar dia nanti teksturnya lebih lentur. Nah kita percepat aja ya teman-teman. Setelah adonannya disimpan selama 1 jam, ini akan kita keluarkan kembali dan sekarang kita mulai untuk membentuk kulit untuk molennya. Nah ini adonannya juga udah lebih lentur. Sekarang langsung aja kita bagi adonannya jadi 2 seperti ini terlebih dahulu. Kemudian untuk yang satu bagian atau setengah bagian adonannya yang masih tersisa, kita bungkus kembali menggunakan plastik. Kemudian untuk satu adonannya lagi kita akan potong-potong dan timbang. Tapi kalau nggak ada timbangan, nggak ditimbang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung aja bisa dibentuk agak lonjong seperti aku di video ini. Nah kemudian kalau udah ini tinggal digilas menggunakan rolling pin, bisa gunakan botol atau gelas ataupun apa aja yang bisa digunakan untuk menggilas. Nah ini adonan kulitnya tinggal digilas aja sampai cukup tipis ya, tapi jangan terlalu tipis juga. Nah kalau udah kemudian tinggal diisi aja dengan pisang yang udah kita potong-potong tadi. Nah ini ya, karena aku salah motong pisangnya jadi ngisinya tuh agak sedikit susah. Kemudian tinggal digulung-gulung aja sampai semua pisangnya tertutup rapat, dan di bagian pinggirnya jangan lupa direkatkan biar nggak bocor. Oke kita ulangi sekali lagi stepnya. Di sini aku sudah pipihkan ya adonannya, kemudian aku beri dengan isian pisang di bagian tengahnya, lalu tinggal digulung aja dan bagian pinggirnya direkatkan. Terus ini aku kasih tahu lagi sekali lagi ya teman-teman, bisa dilihat. Nah kalau teman-teman mau bikin molennya tuh ukurannya agak besar, ini baiknya sih pisangnya tuh dibaginya bagi 2 aja ya teman-teman. Kalau bagi 4 kayak gini terlalu kecil dan nanti ketika disatukan tuh juga susah buat dibentuk. Nah udah ya teman-teman, ini tinggal dilanjut aja ngegilas adonannya sampai semua adonannya habis. Tinggal dibentuk-bentuk aja, caranya dan stepnya sama seperti tadi. Ingat dirapikan juga bagian ujungnya ya. Kalau udah, ini langsung aja kita akan goreng di minyak yang sudah cukup hangat. Nah tinggal kita masukkan aja semua molen yang sudah dibentuk-bentuk tadi ke dalam minyak yang sudah hangat. Ini menggunakan api sedang ke kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api yang terlalu besar. Gunakan api sedang ke kecil biar molennya tuh benar-benar matang sampai ke dalam ya teman-teman. Nah kalau molennya udah mengambang seperti ini sudah mulai bisa dibolak-balik ya supaya matangnya tuh merata. Dan ini molennya tinggal digoreng aja sampai warna kulitnya itu kecoklatan seperti ini. Kalau udah seperti ini bisa langsung diangkat dan bisa ditiriskan. Dan tinggal lanjut lagi digoreng sampai semua sisa adonannya habis. Nah ini dia hasil molennya teman-teman, bisa dilihat kan warnanya tuh cakep banget, dan ini juga tekstur kulitnya tuh bener-bener renyah, rasanya juga enak dan bikinnya juga gampang. Nah sekarang udah nggak perlu lagi beli di luaran nih molen, bikin sendiri aja di rumah biar makannya lebih puas.